Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction kembali. Yang terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini pasti sudah banyak yang tahu ya. MK memutuskan menolak semua gugatan 01 dan 03. Nah, kayaknya ekspresi wajah Pak Anies ini sedih nangis ya. Ya jelas ya, kalah nangis. Sudah banyak keluar biaya, sudah mengeluarkan pendukungnya untuk demonstrasi setiap hari. Wah, ini yang pasti banyak biaya yang dikeluarkan ya. Dan kita lihat ya ekspresi nangisnya gimana, sedihnya gimana. Dan selain itu, ini mereka para anak abah ini pasti akan terus melakukan demo ya. Dan bahkan tadi itu demonya itu di depan MK itu ada yang sampai mengancam-ngancam ingin menggantung Pak Jokowi. Wah, ini bahaya ini ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kata gua kayak apa? Ditolak kan? Ditolak seluruhnya. Sok monggo, setelah ditolak ke MK, kalian mau ngaduin kemana lagi? Ke BKKBN, ke PLN, atau ke PIPA? Silahkan, monggo. Setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang diajukan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Beberapa hal yang dipertimbangkan MK terkait permohonan paslon Anies Muhaimin adalah sebagai berikut. Pertama, MK menyatakan bahwa dalil Anies Muhaimin yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi tidak beralasan menurut hukum. 2. MK menyatakan KPU selaku termohon telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran Capres-Cawapres. 3. MK menyatakan dalil yang menganggap ada nepotisme hingga cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia Capres tidak beralasan menurut hukum. 4. MK mengatakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan setelah paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Capres-Cawapres. 5. MK menyatakan tidak ada bukti bentuk cawe-cawe Joko Widodo yang disampaikan Anies Muhaimin dalam permohonannya dengan raihan suara Prabowo Gibran. 6. MK menilai tidak ada kejanggalan dalam anggaran bantuan sosial atau bansos jelang Pilpres karena MK menganggap bansos telah dirancang dengan matang oleh pemerintah. Gimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam ekspresi Anies dan Caimin sedih banget ya, kecewa banget sampai ngelus dada itu. Kasihan juga ya. Tapi yang semangat Pak, semangat. Masih banyak cara-cara untuk menggapai mimpi di masa depan ya. Tetap semangat, semoga sukses di kemudian hari. Jos. Setelah mahkamah memeriksa dengan seksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Terhadap bukti video yang
diajukan oleh pemohon. Kadang kasihan juga lihat Abah sama Caimin. Tapi sebel lihat yang di belakangnya tuh, yang ada Refli Harun. Refli Harun. Dari awal kan udah dibilang, janganlah suara hanya segitu, jangan dibawa ke MK. Keras kepala sih. Udah dibilangin nggak kebukti, kecurangannya nggak kebukti. Masih aja pengen bawa ke MK. Orang beda suaranya 5% aja susah dibuktikan di MK, apalagi ini jauh banget. Akhirnya ngejatuhin harga diri sendiri kan. Coba dari awal terima hasil pas pengumuman resmi dari KPU, harga dirinya nggak jatuh kayak gini. Nanti kalau nyalonin lagi sebagai calon gubernur, wali kota dan sebagainya, kan turun tuh harga diri. Terus orang nggak percaya lagi. Males pilihnya. Orang nggak mau nerima kekalahan kan gitu, ribet gitu. Coba dari awal gentle, ucapin selamat, udah beres, berarti bener bahwa si Abah ini benar-benar mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Pasti rakyat mujinya seperti itu. Tapi kalau udah kayak gini kan jadi males kan, mau kemana coba. Ya saya saranin sih jadi gubernur Sumbar atau gubernur Aceh itu lebih mantap, karena emang suara Pak Anies di situ lebih dominan gitu. Saya rasa akan menang mutlak kalau di sana. Tapi ya mohon maaf kalau misalkan nyalonin di daerah Jawa Barat atau ke DKI itu saya rasa agak berat, ya kan? Ya karena ini tadi, karena nggak mau nerima hasil pilpres ini dari awal gitu. Sebenarnya kasihan juga sih, cuma susah dibilanginnya. Ini parah nih. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pak Jokowi, hakim udah ngetok palu tuh. Gimana menurut pendapat Bapak? Salah gimana lagi? Caimin apa kabar? Hakim udah ngetok palu tuh. Kalau Bu Mega gimana menurut pendapat Ibu tentang si Abah sama Caimin? Kasihan banget. Ya, dalam video yang beredar viral di media sosial, pelaku HS meneriakkan kalimat pengancaman terhadap Presiden Joko Widodo. Harus sama dong ya. Aksi tersebut ia lakukan saat mengikuti unjuk rasa di depan gedung Bawaslu pada hari Jumat kemarin. Jokowi siap. Dari poso, demi Allah. Akibat ulahnya, relawan Jokowi mania langsung melaporkan pria berjaket coklat yang ada dalam video tersebut. Tak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Bogor. Jokowi kita cantum di Monas. Selanjutnya, tokoh aktivis kita, penulis Tarmizi Yusuf, silakan naik atas panggung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencermati persidangan MK, saya ingin nanya, kalau kita kalah, kita mau apa? Kita kalah mau apa? Yang jelas, kita kalah mau apa? Tanda-tandanya saya melihat sepertinya kita kalah. Tadi saya semangat. Pencalonan Gibran si bocil yang berumur 36 tahun dianggap sah oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kita mendesak selesai ini adalah mahkamah rakyat. Kepada siapa lagi kita mau percaya? Kita tidak percaya kepada rakyat. Sekarang kita tidak percaya juga kepada Mahkamah Konstitusi. Orang sudah jelas-jelas kok umur 36 tahun oleh pamannya dirubah pasal 169 huruf D dari 40 tahun menjadi selama dia dipilih melalui pemilihan umum. Saya ingin bertanya lagi, kita mau apa setelah ini? Kita bergerak kawan-kawan. Jangan lupa, bila perlu Jokowi kita cantum di Monas. Sudah rusak gara-gara soalan rempeng yang bernama Jokowi Widodo. Kawan-kawan, ayo kalau siap kita rapat, rapikan barisan kita demi kemenangan rakyat melalui Mahkamah Rakyat. Siapa seorang? Siapa seorang? Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. 1. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin. Namun pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sudah kalian dengarkan hasil keputusannya. Jadi untuk anak-anak Abah, jangan lagi lah kalian main presiden-presidenan. Nggak usah lagi kalian main presiden-presidenan. Sudah sah Pak Prabowo jadi presiden kita. Oke? Jadi buat anak-anak Abah, jangan lagi lah kalian main presiden-presidenan. Damailah kita ya, damai. Nggak usah lagi ada saling fitnah, ejek-mengejek. Damailah kita udah. Pak Prabowo lah presiden kita. Presiden Republik Indonesia. Oke? Salam 2 jari. Udah capek tiap hari demo, orasi-orasi. Bahkan waktu puasa batalin puasa bareng. Udah capek-capek, keluar-keluar. Tenggorokan udah panas, haus. Ya Allah, tuh permohonannya ditolak semua. Memang ini menyakitkan. Tapi kebenaran tetap akan benar. Suara rakyat yang paling benar. Gimana guys? Udah setiap hari kita itu dipertontonkan hal-hal yang tidak baik. Menghujat, menghina presiden, menghina pemerintah. Aduh. Itu udah tontonan-tontonan yang tidak baik. Gitu loh. Jika hakim yang ke-8 hakim memutuskan, yaitu
mengabulkan permohonan 01 dan 03, yakni insya Allah negara kita damai tentram. Tapi jika hakim ketakutan, jika hakim kena tekanan, pasti memutuskannya dengan timpang, yaitu akan tetap memenangkan 02. Betul? Jika itu hakim kena tekanan dan tetap memenangkan 02, bagaimana kita? Siap revolusi? Siap revolusi? Siap revolusi? Kenapa kita harus revolusi? Karena kalau kita cuma gini aja, tetap aja kita dikikuli. Betul? Keputusan MK bukan kiamat. Halo, assalamualaikum Pak Din Samsudin. Dari ucapan Anda bahwa keputusan MK bukan kiamat, sebenarnya Anda ini menginginkan kiamat. Justru itu memang benar bahwa keputusan MK yang diambil itu memang sebenar-benarnya, saya kira. Rakyat Indonesia sebagian besar dan di atas 50% itu tidak berpihak pada 01 dan 03. Justru kalau MK mengabulkan permohonan 01 dan 03, itu malah jadi kiamat. Jika sudah digadaikan 65 tahun oleh Jokowi, itu nyata. Apakah kita tinggal diam? Apakah kita mau melawan? Satu kata, lawan! Lawan! Kata kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ayo dong, di bar berapa? Apa? Sorry ya, kagak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Gue pulang datang naik pesawat, PP naik pesawat, nginap di Hotel Hilton. Kaya dong. Di bar berapa? Kagak ada dana bansos. Dapat nasi bungkus nggak? Ada. Nggak laku nasi bungkus. Nggak lepel. Mama jangan dilawan. Kalau dilawan dan nggak bisa dinilai, Jokowi akan digantung nanti. Demo di MK. Naik pesawat, PP naik pesawat, nginap di Hotel Hilton. Masih koma, Bu. Si ibu hari gini naik pesawat sama tidur di hotel dibanggain. Biasa aja kali, Bu. Makanya kurang jauh mainnya. Naik pesawat aja sama tidur di hotel bangga. Biar nampak orang kaya. Bu, orang kaya itu nggak pamer. Ya, Bu ya. Lagian bangga kali naik pesawat sama tidur di hotel. Bukan kaleng-kaleng, iya. Ibu bukan kaleng-kaleng. Tapi ibu bocor halus. Kan? Bocor halus keliling. Jadi udah nggak bisa ditampal. Eksepsi. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Udah selesai, semua gugatan ditolak. Anies, Ganjar, semua gugatan ditolak. Sudah ya, kita damai lagi, jangan berantem lagi, oke? Jangan sampai ada hukum sana lagi belum terima. Udah nggak perlu, sudah jelas presidennya Prabowo dan Gibran ya. Sabar, legowo, terima ya. Juara nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang, ya Allah. Putusan MK, Presiden tidak terbukti lakukan intervensi. Pencalonan Gibran tetap sah, rungokno kupingmu sah. Wes, kate lapo maneh? Kate kalap, kate berut, kate banteng. Wis diomongi kok. Nek wangel diatur, mending ora usah melu, ora usah dijak. Ngerti ngono ora dijak. Dislimuro ditinggal tukokno rawon ta apa. Angel aturane. Kadhe ono pola diulang-ulang bareng. Kowe nek kalah tarik tambang, njaluk lomba diulang maneh. Apa dipecok sing menang lho. Tangane sampe brodol kabeh getien mok ngulang maneh. Diomongi kok. Wis salah. Mumpung durung ngerti mbahku. Ngerti mbahku diomeli tambah dadi wong goblok. Wis salah, nurut to aturane negara ya.
Bahkan target antaranya, mohon maaf kalau saya sampaikan di tempat ini, biang kerok, sumber dari segala masalah, problem maker dari kerusakan dan kemungkaran terorganisasi ini, kemungkaran struktural ini, Presiden Joko Widodo. Orasi. Ayo Chris. Wah ini Chris Alor Boy guys. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini masyarakat berdatangan melakukan demonstrasi di seputaran MK sambil menunggu keputusan MK. Apakah keputusan MK itu benar-benar berpihak kepada rakyat dan juga berpihak pada jurdil ataukah berpihak pada pimpinan? Kalau begitu silakan Pak ini. Amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yes. Akhirnya Prabowo menang, Abah kalah. Tidak, Anies Baswedan kalah. Saya sebagai anak Abah tidak terima. Kami akan demo di depan Mahkamah Konstitusi. Tidak mau. Abah kalah. Kalah aja.